Oke, unbox. Kita akan unbox lagi. Kiriman dari Sumatera Selatan. Si abang Sumatera Selatan, Horas Bang. Ini dosnya gede banget nih. Sebelah mana ya? Sini. Oke. Jadi ini juga sekalian video checklist dari barang yang dikirim. Dan dosnya segede ini, isinya cuma segitu. Ada charger yang ya begitu. Dan ada seekor MacBook Pro. Oke, layarnya mulus, baut-baut lengkap. Oh enggak, bautnya kurang lagi. 1, 2. Jadi 2 bautnya enggak ada. Kita akan lengkapin. Coba dihidupin. Lihat baterainya. Baterainya 1 dan nyala tapi no image. Seperti informasinya. Jadi Mac-nya nyala tapi tidak ada gambar, tidak ada tampilan. Di belakang sini juga nggak ada, berarti memang LCD-nya tidak menampilin. Bukan apa karena backlight atau bukan? Ya, no image pokoknya. Tidak ada tampilan. LCD-nya nggak aktif juga. Oke. Alright, itu aja. Kita akan lanjutkan ke proses servisnya. Ini Mac-nya serial number. Nah, CPWJ FB90 ini ya, DTY3. Oke. Lanjut ke servis. Oke. Next kita ada ini. Jadi ini adalah ini adalah milik Bang Mastur. Bang Mastur di mana ini dia? Oke, di Sumatera. Horas Bang Mastur dari Sumatera. MacBook Pro A1278 monitor nggak mau nyala. Jadi monitornya nggak mau nyala tapi ada bunyi chime. Mungkin ya backlight atau mungkin untuk kita lihat aja. Nah itu baca nggak ya? Nah. Oke, jadi dia punya ada chime, jadi ada bunyi jreng gitu, cuma nggak ada tampilan layarnya.
Jadi kita cek dulu, kemungkinan sih backlight biasanya seperti itu. Kita akan tes dulu. Kayaknya tadi waktu di itu udah cek. Harusnya waktu unboxing tadi udah dicek yang ini. Nah, jadi nggak ada. Kalau kita center, biasanya kita center aja dari sini, dari logo Apple-nya yang ada di bawah itu. Jika ada tampilan logo berarti itu cuma backlight. Tapi ternyata tidak ada, kosong, tidak ada tampilan apa-apa, cuma cahaya aja yang tembus. Jadi ini bukan backlightnya. Kita bongkar aja. Ini matanya susah nih. Kalau sudah nih gimana? Nggak kelihatan. Kita force push down aja. Dan bongkar, bongkar lagi, bongkar. Tiap hari bongkar. Jadi cara bongkar itu dengan menggunakan obeng plus seperti biasa, dan tentunya tempat baut yang berwarna pink. Ingat harus warna pink. Kalau nggak warna pink nggak bisa. Kita bongkar dulu. Jadi seperti biasa video kita cuma 30 menit. Jika proses perbaikannya lebih dari 30 menit, maka video ini akan dipercepat atau mungkin di crop. Nah, kita letakkan dulu. Nah, checklistnya ini ada baterai, ada hard drive 500 GB Toshiba, serial number CPWJFB90DTY3. RAM-nya ada cuma satu keping, 2 GB, 12.800 MHz. Nah, kita pasang aja dulu nih. Ini, nah dari tipe mesin ini terlihat bahwa ini tahun 2012. Oke, kita akan bongkar dulu. Kita akan cek dulu apakah ini cuma masalah konektor atau, nah ini adalah konektor LCD nya yang sebelah sini. Ini konektor LCD yang menghubungkan antara mesin dengan LCD nya ya di sini. Kita akan pantas saja. Jadi sudah terlihat jelas. Apa bisa di capture kamera enggak? Jadi di sini jika terlihat ada bekas burnout, terbakar daerah ini. Nah, kalau sebenarnya paling gampang dilihat sih dari sini, dari ini nih. Nah, ini tuh ada bekas terbakar di sini. Jadi plastik ini terbakar, mengkerut di bagian ini, nggak mulus, menandakan bahwa di sini daerah ini itu burn. Kurang bisa ngezoom kayaknya kameranya, tapi whatever. Jadi masalahnya kemungkinan cuma di sini. Dan ini mungkin bisa cepat, kita bongkar aja dulu. Jadi ini adalah bagaimana kita membongkar sebuah MacBook Pro A1278 tahun 2011 dan 2012, sama seperti ini, menggunakan obeng T5. Jadi teman-teman mungkin yang pengen tahu cara bongkarnya ya seperti ini. Apa perlu ya dibikinkan step by step? Mungkin teman-teman yang untuk menghemat biaya pengiriman pada saat memperbaiki Mac-nya bisa melakukan ini. Jadi cukup dibongkar aja seperti ini. Jadi yang dikirimkan ke kita itu cuma
logic boardnya, jatuh mesinnya doang. Kita lepas dulu fleksibelnya semua. Nggak perlu ngirim unitnya komplit, karena unit komplit itu beratnya sekitar 4 kilo, dan jika di packing kayu tentu jadi 8 kilo. Nah, jika pengirimannya rata-rata 30 kilo per 30.000 per 1 kilo, ya tinggal dikalikan aja. Jadi bisa menghabiskan biaya mungkin sekitar 240.000 ya. Belum lagi kirim balik. Jadi kita untuk saving cost, kirim ke Bali dan baliknya tetap ditanggung oleh kalian. Jadi kita hanya mengecas biaya servis aja. Nah, kalau dikirim seperti ini beratnya cuma sekitar 600 sampai 700 gram. Dan tidak perlu di packing kayu, cukup di bubble wrap yang bagus, dan ini sudah bisa terlihat atau sudah bisa aman. Oke. Jadi daerah ini yang tadi kita akan angkat dulu beberapa chipnya, beberapa part yang terlihat terbakar. Kita nggak akan ngukur dulu lagi, karena ini sudah secara visual terlihat bahwa sudah rusak. Tinggal diganti aja dulu. Setelah diganti baru kita akan ukur. Jadi pertama-tama kita hanya mengecek apakah ada short saja. Jadi kita hanya cek short, tidak perlu mengukur kapasitor, aman. Oke, jadi tidak ada short ke arah sini. Tapi kenapa bisa kebakar ya kalau nggak short? Jadi kemungkinannya sih banyak ya. Nah, ini komponen ini sudah. Oke, ganti aja untuk mempercepat. Jika teman-teman tanya berapa sih biaya servisnya untuk Mac seperti ini, itu antara biaya servisnya mungkin sekitar 1 juta sampai 2,5 juta, tergantung dari kerusakan dan kerumitan dan spare part yang kita harus pasang di situ. Nah, seperti itu. Oke, sambil nunggu ininya panas, soldernya kita akan buka dulu skematiknya. Skematik dulu. Jadi tahun 2012 dia 820 berapa ya, ini 3115. Oke, nah itu ada skematiknya. Jadi komponen yang di daerah ini itu yang bermasalah. Jadi ini adalah konektor LCD-nya. Nah, U9000 ini dan beberapa komponen pendukung ini terlihat bermasalah. Nah, kalau kita lihat di layout board, dari layout boardnya, dan kalau dari skematiknya ini adalah J900, ini J900. Nah, ini konektornya ini adalah J900, itu sama. Jadi dia dikontrol oleh chip ini untuk LCD switch-nya. Ini ada tulisan LCD VDD switch. Jadi untuk VDD atau main power lainnya menggunakan. Nah, ini kita akan ganti karena daerah ini terbakar, dan beberapa L juga ini kita akan ganti ini. Jadi kita akan ganti komplit yang ada di sini, tentunya. Yang ini juga. Nah, kalau kita lihat, nah itu. Jadi masalahnya ada di situ. Semoga saja dengan ganti itu sudah beres. Jadi kita akan perbaiki deh jalurnya. Oke, kita kembalikan ke kamera.
itu. Kita cabutin aja dulu yang itu. Nah ini R resistornya 10 kilo. Oke. Akan pakai sedikit flux. Kita letakkan fluxnya di sini. Ops. Fluxnya sudah agak kering, panas sekali akhir-akhir ini, jadi flux kita juga mengering. Nah, kita akan angkat dulu ini. Dapat terlihat ya, bodo amat lah. Penting seperti itulah kurang lebih. Jadi ini kita jalurnya dulu dibenerin. Oke, ambilkan board. Nah ini adalah donor boardnya. Jadi board yang kita gunakan untuk repair. Kita akan copotkan dari sini. Jadi jika kalian bertanya kenapa harus nyopot, jadi karena spare part seperti ini nggak ada yang jual, karena Apple nggak menyediakan spare part satu persatu. Jadi kita harus ngambil langsung dari board yang rusak. Nah, board yang rusak itu biasanya kita beli dari MacBook yang kena air, yang bermasalah. Nah itu udah saya sering jelasin di video, di beberapa video. Jika teman-teman punya MacBook yang terkena air dan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi, atau biaya kos perbaikannya terlalu mahal, kita siap membeli dengan harga yang pantas. Tentunya kita akan beli sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kadang-kadang yang kena air juga partnya jadi konslet, kebakar. Jadi ada beberapa part juga yang memang kita perlukan juga nggak bisa dipakai. Pernah kita beli juga hampir semua partnya nggak bisa kepakai. Jadi di satu sisi kita harus memberikan servis yang dengan biaya yang terjangkau, sementara di satu sisi kita beli part atau beli mesin untuk dicopotin juga nggak ada yang mau jual dengan murah. Nah satu dilema sebenarnya. Oke, kita copot lagi satu. Mana tadi? Lah. Ini kita akan copot lagi satu. Oke. Kita akan pasang di sini.
sudah itu. Dan untuk memperkuat jalurnya kita akan berikan sedikit tambahan wire. Wire itu kayak ini jumper, karena itu bekas kebakar, jadi jalurnya itu kemungkinan takutnya dia udah nggak sekuat. Jadi kalau dibebani power yang terlalu besar, karena kita tahu bahwa beban dari konektor ini LCD ini itu sangat gede, terutama untuk menghidupkan backlight. Jadi backlight itu tegangannya sekitar 27 sampai 56 volt yang selalu berubah-ubah tergantung kecerahan layar dan aktivitas layar yang digunakan. Semakin tinggi resolusinya maka semakin besar juga beban layarnya. Nah, jadi untuk itu, untuk menghindari dia kelebihan beban dan jalurnya itu rusak, kita tambahkan satu wire lagi untuk memperkuat. Sebenarnya sih tidak perlu kalau kita tidak bekerja terlalu berat, cuma kita tidak pernah tahu, kita hanya bikin ini supaya tidak rusak lagi aja. Jadi wire ini sebenarnya untuk membantu aja. Kita akan sambungkan sedikit di jalur yang tadi terbakar itu. Itu kita akan solder di sini. Sayang banget ya nggak ada kamera mikroskop ya. Tadinya kita mau beli kamera mikroskop, tapi karena kebutuhannya dibanding dengan investasinya dan hasilnya mungkin tidak terlalu signifikan, ya kita urungkan dulu. Berhubung juga semenjak zaman corona pengiriman item agak-agak ribet kalau dari luar negeri. Jadinya ya jika pengiriman nanti sudah bagus dan kondisi ekonomi juga sudah membaik, kita akan beli, dan tentunya kita akan lebih terlihat lebih enak, karena apa yang terlihat oleh mikroskop ini akan bisa ditampilkan di kamera gitu coy. Harga kameranya nggak terlalu mahal juga, mungkin di sekitar 9 sampai 12 juta yang cukup bagus, yang bisa merekam resolusi 60 fps 60 fps-an lah ya, 60 fps 1080. Sebenarnya ada yang lebih murah dengan resolusi yang tapi kadang-kadang brightness-nya kami pernah coba beberapa tipe, cuma kayaknya kok kurang ya. Jadi dengan harga setengahnya tapi investasinya kok nggak maksimal hasilnya. Mendingan nabung aja dulu sampai bisa beli yang bagus, jadi nggak mikir-mikir ngupgrade lagi. Dan itu juga bisa dibawa sampai 2,7 itu artinya 2K ya, 2,7K. jadi ya lumayan lah, untuk HD aja udah bagus kan. Lepas. Oke. Apalagi yang 2 kali HD. Ya paling bagus sih 4K, tapi siapa juga mau nonton 4K. Kalian juga nontonnya paling pakai handphone yang resolusinya mungkin cuma 720. Jadi nggak sampai HD juga kali ya. Oke, sudah.
Nah, sudah. Oke. Akan bersihkan sedikit. Ini sudah berapa lama nih videonya? Nah, kelihatan recordnya 22 menit. Oke. Ditambah tadi proses unboxing 2 menit. Mungkin ya kita maksimalkan di 30 menit videonya. Oke, ini sudah kita sulung, mudah-mudahan langsung jadi lah. Boardnya gak kotor tuh. Jadi banyak. Kita akan bersihkan nanti. Jadi mesin ini setelah selesai akan dibuka, ganti pastanya, dicuci. Itu udah standar service dari Balifix. Dan kalau perlu diinstal ulang, kita akan install ulang, dan itu gratis untuk yang diservis. Jadi jika kalian memperbaiki Mac dan jadi instalasi itu gratis, tapi kita tidak menggaransi data. Kita tidak akan jika kalian datanya itu mau di copy dan harus di backup terus di-share lagi, itu ada tambahan biaya untuk datanya. Tapi kalau hanya menginstal, clean install OS-nya atau beberapa aplikasi pendukung yang kita punya, itu free. It is free, tidak bayar lagi. Nah, seperti itu. Kecuali jika kalian datang ke sini pengen install ulang doang, ya itu beda lagi. Tapi kalau yang servis seperti ini untuk diinstal ulang itu free. Oke, bro, kita akan pasang dulu. Oke, semua sudah. Bisa dibaut. Masih ada nggak baterainya nih? Masih dikit. Nah, sudahlah, nyala. Dan sudah ada logo Apple. Jadi cukup dengan mengganti transistor MOSFET-nya dan beberapa L, dan ini sudah selesai. Oke, kita akan tunggu sampai di loading. Tapi ini kita sudah anggap selesai karena servisnya memang keluhannya hanya tidak tampil di layar. Semoga aja ini OS-nya bisa booting dengan sempurna. Biasanya sih kalau yang sudah seperti ini sering mati hidupin paksa, OS-nya jadi sering rusak, jadi nggak bisa booting sempurna dan harus diinstal ulang. Biasanya seperti itu. Karena yang punya pasti berusaha berkali-kali untuk menghidupkan, mereset ini, mereset itu, dan komputer tidak di shutdown secara sempurna, sehingga ya pasti akan bermasalah OS-nya. Kita begitukan secara terus menerus. Kita akan pasang PS-nya untuk meyakinkan kalau tidak ada masalah charging. Oke, itu charging. Sambil nunggu kita rokokan dulu. Waktunya record video so far 25 menit 59 detik. Oke, masih ada 4 menit lagi sebelum 30 menit sambil menunggu OS-nya booting. Semoga aja bisa booting. Kalau tidak, kita akan install ulang dengan persetujuan yang punya tentunya. Dan ini bukan SSD, jadi ya begitulah. Normally dia butuh waktu hampir sekitar 3 menit kalau bukan SSD untuk booting. Dengan kondisi yang bagus ya, itu kalau bikin kopi sampai ngopi sampai udah hampir habis baru selesai itu bootingnya. Makanya jika pengen komputer ini jadi kencang, harusnya diganti dengan SSD. SSD itu pilihan yang ya boleh dibilang saat ini paling membantu lah untuk mengatasi kelambatan kalian
terutama pada MacBook yang tipe ini atau tipe sesudah ini yang belum SSD tentunya ya. Dan terutama untuk iMac, karena iMac itu menggunakan Fusion Drive, jadi SSD-nya itu hanya 64 atau 128 GB ditambahkan dengan harddisk biasa atau harddisk yang gede itu 3,5 yang ukurannya mungkin ada 1 tera, 2 tera, 3 tera. Jadi digabung bootingnya pakai SSD, tapi untuk accessing datanya pakai harddisk yang biasa kayak gitu. Jadinya ya bootingnya kenceng, tapi begitu rendering processing ya lambat. Oh ya, jika kalian tanya komputer apa yang kita pakai, ini adalah Hackintosh. Jadi ini bukan real Mac, ini menggunakan OS Big Sur. Nah, bisa tampilin di sini sambil nunggu. Nah itu. Jadi ini adalah komputer kita. Jadi ini adalah replika dari iMac Pro 2017 menggunakan Core i5, tentunya dengan 8 core, 16 GB. Kita bisa upgrade ini sampai 128 GB untuk memorinya, tapi 16 GB kamera sudah cukup ini. Dan juga grafisnya kita menggunakan Radeon RX 580 4 GB. Sebenarnya ini bisa diupgrade sampai berapapun kalian mau, tergantung video card. Nah, ini jalan cukup stabil, bisa update juga. Nah, menggunakan 2 buah monitor, jadi monitor kiri yang ini itu widescreen, yang satunya 27, ya 27 sama 34 inch. Ini kayak promosi ya. Ya anyway, itulah. Ini kita akan close dulu ini sambil melihat sampai mana bootingnya. Nyangkut kayaknya. It's okay, nggak masalah. Jadi nah ini paling cuma masalah operating sistemnya. Kita anggap ini sudah selesai, karena ini adalah video bagaimana memperbaiki layar yang blank pada MacBook Pro A1278 tahun 2011 ataupun tahun 2012. Video sudah hampir 30 menit. Baiklah, semoga kalian senang dan mempelajari sesuatu dari sini. Semoga yang punya juga pasti akan sangat senang. Salam Balivik. Terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Huhui.